Fatimah. Sini. Astagfirullahaladzim. Yuk kita ingetin aja yuk, pasti ngeliat. Kalau kita datang sekarang, kita bawa kamera, yang ada malah makin ribut. Ini aja. Takutnya kalau kita datang makin ramai kan. Kita mending sekarang cabut aja, kita cari tempat sepi dan janjian sama Fatimah. Tapi kita dengerin dulu masalahnya apaan. Ya nggak kedengeran. Tetap. Ngomongin karir apa perjodohan. Astagfirullahaladzim kok jadi... Udah. Kamu gimana? Kita kan di sini mau bantuin ya. Kalau kita diem aja di sini kita nggak ada gunanya dong. Yaudah langsung kesini aja sih. Ayo cepetan. Lawan siapa dilawan? Assalamualaikum. Siapa ini? Ya, kita mau ketemu sama Mbak Fatimah. Bu, bentar aja Bu. Kamu siapa? Saya Fatimah. Fatimah. Kamu ya? Bu. Sini kamu. Bu, itu ada calon kamu. Ada calon kamu. Kamu siapa sih? Bu, sebentar aja. Ikut campur aja urusan orang dulu, Bu. Sini. Nanti aja aku. Ini ada calon kamu, jangan. Iya, Bu. Ya udah Bu, kita pergi ya Bu. Maaf ya ganggu. Pergi sana. Iya. Mbak, campur aja urusan keluarga saya. Iya, Bu. Ayo, udah ayo semua yuk. Barusan dia bilang janji. Iya, gue juga dengar. Yaudah yuk kita mending balik dulu. Ntar kita kesini lagi. Kita janjian sama dia yuk. Ini udah lama banget loh kita nungguin yuk. Gue takutnya kenapa-napa. Yaudah coba ditelepon. Udah gue bilang dari tadi kan. Ya nggak mungkin kenapa-napa juga kan. Itu kan keluarganya. Halo, Assalamualaikum. Mbak, gimana ini? Kita udah nunggu. Kita nunggu deket rumah Mbak, iya. Atau mau kita samperin aja? Ini masih ribut-ribut di sana. Oh ya udah, kalau misalnya emang kita nggak usah ke sana, ya udah kita tunggu Mbak di sini aja deh Mbak ya. Iya Mbak, lihat keluar rumah Mbak, lihat kanan. Kita ada mobil di situ. Iya. Ya udah. Yuk, Assalamualaikum. Gimana? Udah. Dia mau kesini. Masih kedengeran sih mamanya kayak marah-marah kayak gitu. Masalah apaan sih sebenarnya? Duh, Kak, ya ampun, maaf banget ya tadi kelakuan mama aku kayak gitu. Tadi tuh sebenarnya ada masalah apa sih Mbak? Iya, jadi si cowok itu mau jodohin aku. Cowok yang tadi dijodohin sama kamu. Iya, aku nggak mau sama dia. Loh, kenapa kamu nggak bilang aja sama mama kamu kalau kamu nggak mau sampai harus ribut-ribut di teras rumah, kan kamu tahu jadinya. Mereka tuh maksa aku buat nikah. Aku tahu kelakuan dia itu. Ini kamu keluar sini izin sama ibu, izinnya apa ini? Aku bilang aja aku mau cari kerja. Makanya aku langsung buru-buru pergi ke sini. Diizinin nggak? Nggak tahu lah. Aku langsung pergi aja. Tapi masa cari kerja malam-malam sih kamu bilangnya? Udah sih Kak, nggak apa-apa. Aku tuh lagi butuh. Aku pengen ngungkapin semua permasalahan ini Kak. Ya udah Mbak, boleh jelasin lagi nggak permasalahan Mbak yang dikirim ke email? Jadi gini loh Kak, akhir-akhir ini tuh kedua orang tua tuh sering cekcok gitu. Ya biasa, soal ekonomi gitu. Sebenarnya sih kan ayah aku bilang katanya kalau setiap ngasih uang tuh pas segitu. Per bulan tuh emang banyak segitu, tapi ibu aku selalu bilang kata itu yaudah Kak, sekarang aku minta buat anterin ke pangkalan ojek. Pangkalan ojek? Kok pangkalan ojek? Iya, ayah aku kan kerja jadi ojek di sana. Oh, tukang kamu ojek. ngojek. Nah, ya udah kalau gitu kita langsung ke sana aja coba. Jadi selama ini tuh pekerjaan ayah Mbak tuh ngojek gitu? Iya, ayah aku ngojek di sana. Jadi maksudnya bulanan ke ibu kurang sampai akhirnya kamu jadi curiga karena mereka ribut terus mengenai uang. Iya, jadi mereka itu selalu berantem soal uang gitu. Tapi kamu pernah coba ngobrol sama ayah kamu atau ibu kamu nggak sebagai penengah gitu? Enggak, Ada apa nih?
Astagfirullahaladzim. Ini, tapi kok kayak lihat orang ini tadi ya? Kenapa sih? Ngapain kesini? Ih, enggak. Ayo, kita ada masalah apa mas? Tenang dulu dong. Saya calon suaminya Fatima. Iya, Jangan dulu. Ya, lepas bang, jangan begini caranya. Kita turun. sama perempuan gak bisa. Ya tenang dulu, ini ada masalah apa? Ini calon istri saya tau gak? Sini, kamu pulang aja. Kamu disuruh pulang sama mama tau gak? Enggak, Aku dapat amanah dari mama buat bawa pulang kamu tau gak? enggak, aku nggak mau. Ayo pulang. Nggak mau. Mas, tenang dulu. Sekarang Fatimanya aja bilang kayak Udah yuk kak, Masnya ayo mau kak, kita ngapain? masuk aja kak. Ayo kak. Tuh, dianya aja nggak mau. Udah kak, ayo kak. Ayo cepet pulang. Kita tuh bukan murid, lepas nggak? Dengar dong mas, hargain. Mas, saya harus bawa pulang dia karena orang tuanya kasih amanah ke saya. Saya calon suaminya. Mas, Kamu gak usah. jangan kayak gitu ya, aku nggak perlu nerima kamu. Mas, lagian Mbak Fatimah ini. Nggak mau. Udah kak, ayo kak, ayo kak. Yaudah, yuk. Jadi kita nggak bisa apa-apa, mas dianya nggak mau. Saya kalau ada apa-apa sama Fatima saya nggak tanggung jawab. Kalian yang tanggung jawab ya. Ya udah. Mbak Fatimah ini kita udah yang tanggung dewasa jawab. mas, punya hak sendiri. Awas ya. Pokoknya saya mau tahu ya. Ya udah nggak usah tunggu. Mbak Fatimah udah dewasa, punya hak sendiri nentuin pilihan hidupnya. Oke, saya bakal bilang mamanya. Yaudah, yuk, balik yuk. Fatimah, Ini ayo pulang. apa lagi ya Pulang. Allah? Ih, aku Mama bakal marah tau gak? Gak apa-apa, biarin, biar aku yang Mas, Cepet. dibilang bukan Tenang, muhrim, tenang. hargain dong prinsip Saya orang. tenang mas. Ini Mas siapa? Di sini gue bilang gue temennya. Lu jangan kayak begini dong caranya. Lu masuk mobil orang tiba-tiba narik orang keluar. Mas, gua disuruh mamanya. Udah kakak. Gua jemput dia. Kamu Ya sekarang gue tanya Ayo. di sini. Gue tanya di sini. Fatimanya mau nggak? Fatimah ayo pulang. Aku nggak mau, Tuh, lu udah dengar sendiri. Aku baik-baik. Ayo ikut pulang. nggak mau. Udah deh mas, jalan aja mas. Udah, Jalan aku aja, bilang. mas, motornya dong, ke pinggiran kita mau jalan, Oke, ada kalau keluar gitu. nih. Kalau ada apa-apa, aku nggak tanggung jawab ya. Serah Ya udah. orang dewasa, Kita yang tanggung jawab, kan masih kita diatur bilang. atur. Awas ya. Biasa aja tuh tutupnya. Baik, udah. Biar Siapa sih sebenarnya? Iya, dia tuh yang mau dijodohin sama mama aku. Aku nggak mau sama dia. Aku udah tahu kelakuannya dia tuh kayak gitu. Tapi kok kasar banget kayaknya narik-narik kamu kayak begitu tadi. Iya, makanya aku nggak senang tuh dia kasar kayak gitu. Tapi mama kamu maksa kamu sama dia. Iya, mamaku tuh taunya ya dia baik karena dia tuh orang kaya. Dia bisa menjamin hidup aku. Aduh, yaudah, nggak usah dipikirin. Yang penting kan dia udah pergi kan. Sekarang ini aja, kita fokus ke pangkalan ojeknya aja. Pangkalan ojek Iya. di mana? Agak Masih depan depan lagi, iya masih di depan. Depan. Iya. Yaudah, yuk mas, ke depan dulu. Jadi itu ya, pangkalan ojek yang depan situ ya? Iya itu kak, itu pangkalan ojek ayah aku kak. Tapi ayam mbak ada di situ nggak tuh? Iya, Kayaknya cuma dikit deh yang di Iya situ. kayaknya. iya kok nggak ada ayah aku ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Mendingan nggak kita ada. cari tahu aja deh, yuk kita tanya. Ah, boleh. Gini aja, ini kan ada kamera. Takutnya nanti kalau kita datang ke sana yang ada mereka malah marah atau kepancing emosi atau mungkin malah kabur kan nggak ada yang tahu. Biasanya kan kayak begitu. Oh iya sih. Gini aja deh, gue coba nyamar pakai jaket, gue coba ke sana nanya salah satunya ya, Bapak Budiman. Iya Oke? kak, iya, Kalian tunggu di sini aja ya. iya kak. Jaket tadi mana ya? Nih, tunggu sini ya kalian ya. Lo bawa kamera nggak? Mau nggak? Ntar dari sini aja deh, Kendit ya. Biasanya kalau misalnya orang tua mbak berantem itu sebenarnya karena apa sih? Selain karena uang, mungkin ada faktor lain kan? Belum tentu karena uang aja. Enggak sih, emang aku juga nggak tahu. Akhir-akhirnya emang ayah aku sama ibuku tuh sering berantem gitu. Cuma karena itu. Padahal uang bulanan tuh udah dikasih emang segitu. Tapi ibu aku selalu bilang katanya kurang. Aku juga nggak ngerti kenapa. Gimana ya? Ini gue berusaha nanya, terus Pak Budiman di mana? Dia bilang lagi nganterin langganannya cewek. Langganan. Janda.
janda anak satu namanya Bu Rini. Iya, Mbak, janda anak satu. kenal? Langganan, soalnya katanya langganan berarti... Nggak tahu kak. Jangan-jangan aku lagi deket sama dia kak. Mbak jadi menyangkanya gitu, kan kita lagi ngomongin tentang perekonomian keluarga. Jadi orang lain dia di sini. Tapi gue tadi dengar katanya mereka kan emang kalau nganterin Mbak Rini tadi tuh emang lama, kayak sejam 2 jam gitu. Ya ampun kak. Dan menurutnya ini pasti ayahku deket sama cewek itu. Gini deh, lo dapet alamatnya nggak? Kalau misalnya Ada. langganan harusnya orang-orang tahu dong, langganan yang lain juga dong berarti. Ada gue ngerti katanya dia jual toko roti di ujung gang sini. Kita cari aja apa kesana ya? Ya kak, ayo kak cari kak. Jangan-jangan ini juga kali ya yang bikin orang tua aku selalu ribut tiap hari. Kalau kata saya sih jangan suzon dulu mbak. Di sini kan emang mungkin masalah perekonomian kan. Justru kalau misalnya ada langganan itu bagus dong. Ya tapi kenapa harus selama itu gitu? Ya ampun, kenapa ayahku jadi kayak gini sih ya? Ya udah bener sih kata Fatia, mending Mbak jangan suzon dulu ya. Kita jangan berpikiran buruk dulu, mending kita langsung coba cek sana dulu aja. Mas Bas, kita jalan nih Mas Bas. Ujung jalan ini toko Ya, roti. Ini depannya belok kanan, nanti di ujung jalan toko roti kan. Katanya Bener ini jalannya ya? Ini tinggal lurus aja katanya. Di sana sini ada toko roti. Iya. Tadi agak jauh sih kayaknya. Di ujung gang pokoknya. Coba aja, ikutin aja. Toko roti pokoknya yang gue tahu. Ya semoga aja dia masih ada di sana ya. Coba aja. Tadi dia bilang udah lama di situ, sekitar 1 jaman gitu. Wah, lama banget 1 jam. Harusnya kan kalau udah nganterin pelanggan gitu balik lagi ke pangkalan kan biasanya mbak kalau ojek. Iya, aduh aku jadi nggak tahu ini kenapa sih ayahku jadi kayak gini. Lo coba cek sana dulu. Oh, sepi banget ya jalanan sini. Takutnya takutnya salah jalan malah buntu ntar. Kata harus mundur jauh banget lagi. Nggak mungkin sih mas kalau buntu. Nggak mungkin. Kak, itu ayahku. Ayah ngaku aja deh, ayah deket sama janda itu kan? Aku dengar dari teman-teman ayah itu lagi deket sama janda itu sampai pulang kayak gini. Apa sih? Nggak jelas gitu. Nah di sini anak bapak tuh cuma mau cari tahu. Tadi kita cari bapak ke pangkalan, tapi bapak nggak ada. Terus kata teman-teman bapak tuh lagi nganterin pelanggan bapak, ya namanya Bu Rini, janda itu kan. Di 45 itu cuma pelanggan bapak aja. Kalau ayah jujur aja, gak usah bohong sama aku ya. Sekarang udah ketahuan. Pak, gini loh Pak, tadi kan kita coba nyari bapak di pangkalan. Tapi tiba-tiba teman-teman bapak ngomong kalau bapak nganterin perempuan yang namanya Rini, yang katanya janda anak satu. Bapak katanya kalau nganterin Mbak Rini itu sampai sejam 2 jam gitu di rumahnya. Ayah ngapain aja di sana? Pelanggan tuh gak kayak gitu ya. Pak, ya jelasin dulu aja ke anak bapak Pak. kalau emang nggak ada apa-apa. Ayah, Pak, jelasin aja sama aku ya. Pak, kalau misalnya nggak ada, ini kan anak bapak dia. Enggak, ayah Pak, bisa bohong. ngobrol baik-baik dulu nggak sih Sebentar, Pak? Pak, Ini nih pasti kan yang bikin ribut sama ibu. Pak gini deh Pak, bisa kita ngobrol baik-baik aja nggak Pak? Jangan di tengah jalannya begini nggak enak Ayah Pak. kenapa harus kayak gini sih ya? Jelasin sama aku ya, nggak usah. Pak, Bapak mau kemana sih Pak? Pak ini kan Pak, kasihan anak Bapak. Pak, Bentar, Pak, Bapak, Pak, anak Pak. Bapak cuma butuh. Ya udah, ayo kita kejar, ayo kita kejar. Kak, kak, jangan kak. Aku pengen ke rumahnya si Rini itu kak. Lah itu bapak gimana? Yaudah gini. Aku pengen cari kerja dia dulu. Yaudah, Fatia sama Fatimah ke tempat nyari ini, gue coba ngejar dia, oke? Ya udah kita naik mobil aja. Gue naik motor, Ayo, Yuk. gue camper satu dong. Bagi Yuk. motor. Mbak, tapi sebaiknya Mbak tuh jangan suzon dulu kan tadi barusan Papa Mbak udah jelasin tuh kalau sebenarnya itu hanya pelanggan biasa kan. Tapi kak, kalau misalkan pelanggan itu nggak kayak gitu sampai pulang malam, itu lama. Masa pelanggan kayak gitu sih kak? Iya tadi juga awalnya saya sempat curiga tapi setelah dijelasin barusan Enggak, ini pasti papa aku tuh kayak gitu kak. Pasti ayah aku tuh main cewek di belakangnya.
teman-temannya aja udah bisa ngenilai gitu, Kak. Masa Kakak nggak bisa ngenilai sendiri sih, Kak? Iya makanya, kan di sini Mbak sebagai anaknya, justru harusnya dipercaya sama orang tua. Saya juga minta maaf, tadi saya sempat agak ke bawah juga, karena saya juga agak panik, karena udah sejam kan katanya nganterin. Iya, ya ampun. Kayak aku ini bener-bener pasti ini lagi deket sama cewek itu. Ini kok dia naik motornya pelan banget ya? Apa jangan-jangan dia tahu kita ikutin? Mbak tuh belum ada buktinya, Mbak. Belum ada buktinya, jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa cewek itu ada main-main sama ayah Mbak. Ya saya di sini nganterin Mbak, cuma biar ngilangin. Saya di sini nganterin Mbak, cuma biar ngilangin rasa penasaran Mbak. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya emang bener deh kata ayah Mbak. Emang mereka tuh nggak ada apa-apa. Saya juga biasa kalau misalnya tinggal nganterin ojek, kalau memang saya ada keperluan penting lainnya, saya percayain sama dia. Terus Mbak. tadi kenapa ayah aku langsung tiba-tiba panik kayak gitu, main pergi? Kenapa dia ninggalin aku kayak gini? Ya itu kayaknya kaget Mbak, karena ngeliat kita bawa kamera. Apalagi saya kan di sini sama Mario pakai seragam Mbak. Gimana tuh? Banyak orang. Bener tega ya aku. Ya udah Mbak gini, saya sekarang nganterin Mbak buat ketemuin Mbak Rini itu. Tapi saya minta Mbak nggak boleh emosi karena di sini kita datang sebagai tamu. Kita mencari informasi tentang ayah Mbak. Jadi Mbak saya harap jangan ada emosi di sini Mbak. Kak, ini tokonya yang mana ya? Ini di ujung jalan sini sih. Jadi kita turun aja deh Mas nyari. Oh ini nih. Ini. Iya benar-benar nih. Yaudah, yuk. Bu. Bentar, Bu. Boleh nanya sebentar? Maaf, ganggu. Sini sebentar deh, Bu. Nah, ini rumah siapa ya, Bu ya? Tahu tuh katanya mau ada pesta. Ada pesta? Iya katanya. Ibu nggak tahu ini rumah siapa? Nggak tahu. Katanya ada mau pesta. Makanya Iya, rame-rame orang-orang kayak gitu. begini. Iya. Orang-orang Oh, gitu. Oh, ya udah makasih banyak ya, Bu ya. Iya. Maaf ganggu, Bu. Iya. Silakan, Bu.